Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ifatul Ula dengan NIM 933417620 dan juga ada dua teman saya. Yang pertama yaitu Niken Agustina dengan NIM 933416720 dan ada Salsabila Talita Rosyadi dengan NIM 933416920. Di sini kami akan menerangkan mengenai pembinaan kehidupan beragama dan moral bagi remaja. Yang pertama, ada ruang lingkup pendidikan agama. Nah, ruang lingkup pendidikan agama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembinaan agama dalam keluarga. Di sini Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dari bayi sampai ke liang lahat. Karena pembinaan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah awal dari suatu usaha untuk mendidik anak untuk menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, dan terampil, maka hal ini menepati posisi kunci yang sangat penting dan mendasar serta menjadi fondasi penyangga anak selanjutnya. Nah, dalam hal ini hubungan di antara sesama anggota keluarga sangat mempengaruhi jiwa anak. Hubungan yang serasi penuh perhatian dan kasih sayang yang akan membawa kepribadian yang tenang, terbuka, dan mudah dididik karena ia mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, untuk membina keimanan dan keislaman remaja, Abdullah Ulwani meletakkan tanggung jawab pendidikan anak pada orang tua atau ibu bapaknya yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi petunjuk. Yang kedua, menanamkan dalam jiwa roh kekhususan, bertakwa dan beribadah kepada Allah melalui sholat. Dan yang ketiga, mendidik anak untuk dekat kepada Allah di setiap kegiatan dan situasi. Nah, yang kedua itu ada pembinaan agama dalam masyarakat. Pembinaan agama dalam masyarakat dan lingkungan sekitar turut andil dalam membina anak. Pembinaan agama yang diberikan oleh keluarga sebagai dasar utama, sedangkan sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kekurangan maupun keluarga dalam mendidik anak. Nah, masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Keserasian antara ketiga lapangan pembinaan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. Seperti diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang terintegrasi dalam berbagai aspek mencakup fisik, psikis, moral, dan spiritual. Dalam hal ini masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar menyangkut hal-hal sebagai konsekuensi interaksi. Nah, di antaranya yang pertama itu anak akan mendapatkan pengalaman langsung setelah memperhatikan, mengamati apa yang telah terjadi pada masyarakat. Nah, yang kedua itu membina anak-anak itu berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat dapat menjadi sumber pengetahuan. Dan yang keempat, masyarakat membutuhkan orang-orang terdidik dan remaja pun membutuhkan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Niken Agustina. Terima kasih. Baik, saya Niken Agustina akan melanjutkan materi dari Mbak Iva, yaitu tentang model pendidikan nilai moral bagi para remaja. Yang pertama adalah pendidikan nilai moral dalam keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan moral. Artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan, mengajak anaknya dan anggota keluarga lainnya untuk kehidupan yang beragama. Dalam melaksanakannya, orang tualah yang menjadi tokoh inti dalam keluarga tersebut. Ada beberapa cara memberikan pendidikan moral kepada anaknya. Yang pertama adalah penyelamatan hubungan bapak dan ibunya, sehingga pergaulan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang dimaksudkan ini adalah contohnya semisal
Anak masih berusia 6 tahun, anak belum mengerti perkataan, simbol yang abstrak. Jadi apa yang dilihatnya akan dicontoh, dan sedangkan yang dilihatnya di dalam rumah kan hanya bapak ibu. Jadi orang tua harus tahu cara mendidik serta melaksanakan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan sifat yang adil, jujur, baik, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah pendidikan moral yang baik terdapat dalam agama, karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan sukarela tanpa ada paksaan dari luar, hanya kesadaran diri sendiri, itu datangnya dari keyakinan beragama. Penanaman jiwa beragama itu harus dilaksanakan sejak lahir. Yang ketiga yaitu orang tua harus memperhatikan pendidikan moral serta tingkah laku anak-anaknya, karena pendidikan yang diterima hanya dari orang tua itu akan menjadi dasar saja, dan pembinaan mental dan moralnya. Jangan sampai orang tua membiarkan pertumbuhan anaknya berjalan tanpa bimbingan atau diserahkan saja kepada guru di sekolah. Ini adalah kekeliruan yang sering terjadi. Yang kedua adalah pendidikan nilai moral di sekolah. Sekolah juga merupakan tempat yang sangat penting bagi perkembangan moral anak. Guru adalah orang tua kedua setelah bapak ibu di dalam keluarganya. Ada beberapa cara memberi model pendidikan nilai moral yang kedua adalah pendidikan nilai moral di sekolah. Sekolah merupakan tempat yang sangat penting dalam pembinaan moral setelah keluarganya. Guru merupakan orang tua kedua setelah bapak dan ibu. Ada beberapa cara model pendidikan nilai moral yang harus dilaksanakan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan mental dan moral anak. Yang kedua adalah pendidikan agama. Karena apabila pendidikan agama diabaikan dan diremehkan di sekolah, maka pendidikan agama yang diterimanya di rumah tidak akan berkembang. Dan yang ketiga adalah hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidik atau pengajar dapat membawa anak didik kepada pembinaan mental yang sehat. Dan yang keempat, supaya sekolah dan lembaga pendidikan dibersihkan dari tenaga pekerja yang kurang baik moralnya dan kurang mempunyai keyakinan beragama. Yang kelima, pendidikan nilai moral dan reaksi bagi anak didik harusnya mengindahkan peraturan moral dan nilai agama. Dan yang keenam, pendidikan nilai didik hendaknya mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru. Ketujuh, sekolah harus dapat memberikan bimbingan dalam pengisian waktu luang anak dengan menggerakkan kepada aktivitas yang menyenangkan dan positif. Dan yang terakhir adalah di tiap-tiap sekolah sedapat mungkin harus ada satu kantor atau biro bimbingan anak atau penyuluhan yang akan menampung memberikan untuk mengurangi meluasnya kelakuan moral yang tidak baik kepada kawan-kawannya. Yang ketiga adalah pendidikan nilai moral di masyarakat. Lingkungan masyarakat juga sangat besar pengaruhnya terhadap moral anak-anak. Bagaimanapun baiknya pendidikan keluarga dan di sekolah, kalaupun lingkungan masyarakatnya buruk, akan besar pengaruhnya terhadap moral anak-anak. Oleh karena itu, diperlakukan model pendidikan nilai moral dalam masyarakat, sebagaimana dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Adapun beberapa cara model pendidikan yang dapat dilaksanakan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang pertama, sebelum menghadapi pendidikan, maka masyarakat yang telah rusak moralnya perlu diperbaiki. Baik itu mulai dari kita sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Yang kedua adalah mengusahakan supaya masyarakat, termasuk pimpinan dan penguasaannya, menyadari akan pentingnya pendidikan anak. Dan yang ketiga, supaya buku, gambar, tulisan bacaan yang akan membawa kerusakan moral anak perlu dilarang peredarannya. Yang keempat, supaya dihindarkan dari segala kemungkinan terjadi tindakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dalam pergaulan anak-anak. Yang keenam, supaya permainan dan tempat yang dapat mengganggu ketentraman batin anak
dilarang. Yang kedelapan, supaya diadakannya markas bimbingan dan penyuluhan yang akan menolong anak dalam mengatasi kesukarannya. Dan yang terakhir, supaya pertentangan golongan dalam masyarakat dikurangi, karena pertentangan tersebut menyebabkan kegelisahan dan kegoncangan batin anggota masyarakat, terutama kepada anak-anak. Kegoncangan lahir itu selanjutnya akan memudahkan terpengaruhnya mereka oleh suasana luar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Salsabila Tali. Selanjutnya, yakni pendidikan nilai moral dan implikasinya. Jika kita melihat dan memperhatikan fenomena dan kondisi ideal remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pendidikan nilai moral sangat perlu ditanamkan sejak usia dini dan harus dikelola secara serius. Dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan program yang berkualitas, misalnya dengan jumlah jam pelajaran yang memadai, program yang jelas, teknik dan pendekatan proses pembelajaran yang handal, serta fasilitas yang memadai. Dan jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, niscaya generasi penerus bangsa akan memiliki moral yang baik, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, empati dan tanggung jawab, sehingga di masa yang akan datang yang kita saksikan bukan lagi kekerasan dan tawuran, melainkan saling membantu, tolong menolong, saling menyayangi, rasa empati, jujur, dan rasa tanggung jawab yang besar. Dan jangankan memukul atau membunuh, sedangkan mengejek, mengeluarkan kata-kata kotor, dan menghina teman pun tidak boleh karena dinilai dapat melanggar nilai-nilai moral. Dari penjelasan dan penjabaran tersebut menggambarkan betapa pentingnya pendidikan nilai moral bagi generasi penerus bangsa. Dan saat ini permasalahannya adalah kapan hal ini bisa kita lakukan. Karena kadangkala yang terjadi di masyarakat kita malah sebaliknya. Sejak dini anak sudah diajari dan dididik tidak jujur dan tidak percaya diri. Dan sadar atau tidak sadar, hampir kebanyakan orang tua sebenarnya telah melakukan kesalahan yang sangat merugikan anaknya di masa yang akan datang. Contohnya, ketika anaknya terbentur meja, kebanyakan orang tua mengatakan bahwa meja ini yang nakal, meja yang salah, sambil memukuli meja. Dan ini berarti anak telah dididik atau diajari tidak jujur pada dirinya dan selalu menyalahkan orang lain di luar dirinya, sehingga tertanam pada diri anak tersebut bahwa semua yang di luar dirinya adalah salah. Kalau ini terus berkembang, suatu saat nanti ketika dia menjadi mahasiswa atau pejabat atau dia sedang bekerja, dia akan menjadi manusia yang selalu menyalahkan orang lain dan tidak pernah merasa bahwa dirinya ini salah dan harus meminta maaf. Bahkan yang terjadi adalah mencaci maki orang lain, menyalahkan orang lain, walaupun kenyataannya orang lain lebih pintar dari dirinya. Pejabat pun mereka caci, bahkan presiden sekalipun mereka caci maki. Pada teori pembelajaran sosial dari Bandura dapat dipahami bahwa perilaku antisosial dan amoral seperti yang ditayangkan di media elektronika dan cetak akan menjadi idola dan model yang sangat mudah ditiru dan diadopsi oleh anak. Hal ini sangat berbahaya, seperti tayangan yang jelas-jelas merupakan film kekerasan setingkat anak TK yang dipoles dengan humor, dan juga film action yang penuh adegan perkelahian, darah, dan pembunuhan yang mudah dapat diakses oleh anak dan para generasi muda penerus bangsa. Semua itu
semua itu akan memicu tindak amoral dan kekerasan di kalangan anak-anak dan remaja. Seperti dikatakan oleh Bandura, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, individu menghadapi berbagai jenis stimulus model, yakni model hidup, seperti bintang film, guru, orang tua, teman sebaya, saudara, dan sebagainya. Dan model adalah lambang dari perwujudan tingkah laku dalam gambar seperti film, TV, dan media cetak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.